Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Student, apa kabar kalian pada hari ini? Bertemu lagi kita di pembelajaran daring ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama, Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai Kingdom Monera dan Kingdom Protista. Pada video kali ini, kita akan mengulas mengenai Kingdom Fungi dan Kingdom Plantae. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah Kingdom Fungi. Adapun ciri-cirinya yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, Kingdom Fungi ini memiliki satu sel. Ada juga yang banyak sel dan termasuk sel eukariotik. Yang kedua, tidak berklorofil, tidak bisa berfotosintesis, dan termasuk heterotrof dan memakan organisme lain. Yang ketiga, cara makannya dengan mencerna makanan di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Yang keempat, dinding selnya dari zat kitin. 5. Cara hidup sebagai parasit atau saprofit. Parasit di sini adalah organisme yang hidup dan mengisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Sedangkan saprofit yaitu organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Fungi ini terbagi menjadi 4 divisi. Yang pertama, Zygomicota, yang kedua Ascomycota, ketiga Basidiomycota, dan keempat Deuteromycota. Yang pertama, kita membahas mengenai Zygomicota. Ciri-cirinya, nama Zygomicota ini berasal dari nama spora seksualnya, Zygosporangia, yang tahan terhadap perubahan lingkungan. Zygomicota merupakan kingdom fungi yang dapat hidup pada tumbuhan atau hewan yang telah mati sebagai saprofit dan bisa juga hidup di dalam tanah sebagai mycorrhiza. Contoh dari Zygomicota adalah Rhizopus oryzae yang digunakan untuk pembuatan tempe. Selanjutnya, Ascomycota merupakan kelompok jamur yang bereproduksi dengan membentuk spora di dalam selnya. Mempunyai struktur tubuh yang terdiri dari uniseluler atau multiseluler. Hidup sebagai saprofit pada sisa organisme. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae yang digunakan dalam pembuatan tape. Divisi yang ketiga yaitu Basidiomycota. Adapun ciri-cirinya termasuk jamur makroskopis atau yang bisa dilihat mata. Terdiri dari tudung, tangkai buah, volva, dan bilah atau jamur bersekat. Dapat hidup sebagai saprofit dan parasit pada tumbuhan, dan ada juga yang bersimbiosis membentuk mycorrhiza pada akar tumbuhan. Contohnya adalah Volvariella volvaceae atau jamur merang, dan Auricularia polytricha atau jamur kuping. Kemudian yang keempat ada Deuteromycota. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, dinding selnya terbuat dari zat kitin dan hifa bersekat. Yang kedua, disebut juga jamur imperfecti atau jamur yang belum sempurna. 3. Bereproduksi secara aseksual. Adapun contohnya adalah Monila cytopila yang dimanfaatkan untuk pembuatan oncom. Berikut beberapa contoh gambar dari kingdom fungi atau jamur. Yang pertama, Zygomicota. Bisa kita perhatikan, ini adalah salah satu contoh dari Zygomicota. Yang kedua, gambar kedua merupakan jenis dari Ascomycota. Yang ketiga, jenis dari Basidiomycota, memiliki tudung. Kemudian yang keempat, contoh dari Deuteromycota. Yang di bawah merupakan jamur merang dan jamur kuping yang biasanya bisa kita konsumsi.
Selanjutnya masuk ke Kingdom Plantae. Kingdom Plantae juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, eukariot. Yang kedua, mempunyai klorofil yang fungsinya untuk fotosintesis. 3. Kingdom Plantae ini bersifat autotrof atau bisa membuat makanan sendiri. Yang keempat, pada dinding sel tersusun oleh selulosa. Yang kelima, bersifat multiseluler. 6. Dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. 7. Dapat mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Kingdom Plantae ini lebih dikenal dengan tumbuhan. Ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Klorofil di sini adalah zat hijau daun yang berfungsi untuk fotosintesis, sehingga tumbuhan mampu membuat makanan sendiri atau yang sifatnya autotrof. Adapun beberapa divisi Kingdom Plantae adalah: yang pertama, tumbuhan lumut atau Bryophyta. Yang kedua, tumbuhan paku atau Pteridophyta. Yang ketiga, tumbuhan biji atau Spermatophyta. Pertama, kita bahas mengenai tumbuhan lumut. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut ini adalah dapat ditemukan pada tempat lembab. Lumut menyukai tempat lembab karena lumut membutuhkan air untuk melakukan pembuahan. Lumut tidak memiliki floem dan xilem. Floem dan xilem ini merupakan berkas pengangkut. Kemudian, lumut memiliki akar yang dinamakan dengan rhizoid. Yang terakhir, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Lumut di sini bisa ditemukan pada tempat yang lembab seperti tembok, tanah, batuan yang lapuk, dan kulit pohon. Dan lumut ini membutuhkan air untuk melakukan pembuahan. Ketiadaan air menyebabkan sel kelamin jantan tidak dapat membuahi sel kelamin betina. Kemudian, lumut di sini juga memiliki akar yang dinamakan dengan rhizoid. Rhizoid berfungsi untuk mengabsorpsi air dan mineral serta sebagai alat perlekatan. Adapun pergiliran keturunan tumbuhan lumut, mari kita lihat bagian berikut ini. Berdasarkan skema tersebut, dapat dijelaskan pergiliran keturunan tumbuhan lumut, yaitu spora lumut jatuh pada tempat cocok akan tumbuh menjadi protonema. Yang kedua, protonema kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Lumut dewasa akan menghasilkan sel kelamin, yaitu antheridium sebagai penghasil spermatozoid atau sel kelamin jantan, dan archegonium sebagai penghasil sel telur atau sel kelamin betina. Hasil pembuahan antara ovum dan spermatozoid disebut zigot. Zigot akan tumbuh menjadi sporogonium. Sporogonium dewasa akan menghasilkan spora dalam bentuk sporangium atau kotak spora. Sporogonium disebut juga dengan sporofit dan tumbuhan lumut disebut gametofit. Ada 3 jenis tumbuhan lumut. Yang pertama, Hepaticopsida atau lumut hati, kemudian Anthocerotopsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Pertama, kita bahas mengenai Hepaticopsida atau lumut hati. Berbentuk talus, berlobus seperti berbentuk hati manusia. Merupakan lumut berumah 2. Pada reproduksi aseksual dengan cara fragmentasi dalam pembentukan gemakup atau kuncup dan spora. Gemakup yaitu struktur khas yang terdapat pada suatu gametofit yang berupa mangkok yang mengandung suatu kumpulan lumut kecil. Gema bisa lepas dan tersebar oleh air yang kemudian tumbuh menjadi lumut baru. Dalam reproduksi seksual terjadi dengan fertilisasi antara sperma dan ovum. Jenis lumut ini membentuk zigot, contohnya Marchantia polymorpha. Berikut ini merupakan contoh gambar dari lumut hati
yang biasanya berbentuk seperti hati manusia. Selanjutnya, Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Pada gametofitnya mirip dengan lumut hati, sedangkan perbedaannya terletak pada sporofitnya. Sporofit lumut tanduk memiliki kapsul yang memanjang. Contohnya adalah Anthoceros laevis. Di sini juga terdapat contoh dari lumut tanduk. Oke, yang ketiga yaitu Bryopsida atau lumut daun. Bryopsida adalah lumut sejati karena bentuk tubuhnya mirip dengan tumbuhan kecil yang mempunyai bagian akar, batang, dan daun. Hidupnya yang berkelompok untuk membentuk hamparan tebal seperti beludru. Contohnya Polytrichum dan Sphagnum. Dan di bawah ini merupakan contoh gambar dari lumut daun yang membentuk hamparan tebal seperti beludru dan merupakan tumbuhan seperti tumbuhan kecil yang mempunyai bagian akar, batang, serta daun. Selanjutnya, tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku di sini sudah mempunyai akar, batang, dan daun yang jelas. Pada daun terdapat bulatan berwarna kuning atau coklat yang disebut dengan sorus. Daun mudanya itu biasanya bentuknya menggulung. Kemudian, habitat dari tumbuhan paku ini berada di tempat-tempat yang lembab. Bisa berkembang biak dengan spora dan juga mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Berikut ini merupakan bagan dari pergiliran keturunan tumbuhan paku. Spora yang telah masak jatuh pada tempat yang cocok membentuk protalium. Selanjutnya, protalium menghasilkan antheridium sebagai penghasil spermatozoid atau sel kelamin jantan, dan archegonium sebagai penghasil sel telur atau sel kelamin betina. Hasil pembuahan disebut zigot yang akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku dewasa akan menghasilkan spora. Tumbuhan paku disebut dengan sporofit dan protalium disebut dengan gametofit. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 kelas, terdiri dari paku purba atau Psilopsida, paku kawat atau Lisopsida, dan paku ekor kuda, Sphenopsida, yang terakhir paku sejati atau Pteriopsida. Paku purba atau Psilopsida. Jenis tumbuhan paku ini spesiesnya sudah hampir punah. Yang tersisa sekitar 10-13 spesies. Jenis tumbuhan paku ini menghasilkan satu jenis spora atau homospora. Tidak mempunyai klorofil, nutrisi diperoleh dari simbiosis dengan jamur. Contohnya Rhinia dan Psilotum. Ini merupakan contoh dari paku purba. Selanjutnya paku kawat atau Lisopsida. Paku kawat ini jumlah spesiesnya lebih kurang 1000. Bisa menghasilkan 2 jenis spora. Paku kawat tidak memiliki klorofil. Contohnya Selaginella lycopodium. Sporangiumnya terdapat pada Strobilus yang berbentuk kerucut. Di sebelah kiri merupakan gambar dari paku kawat. Yang ketiga, paku ekor kuda atau Sphenopsida. Paku ekor kuda jumlah spesiesnya lebih kurang ada 15 spesies. Habitatnya pada tempat-tempat yang lembab. Disebut ekor kuda karena bentuknya batang yang seperti ekor kuda. Dan paku ekor kuda ini mempunyai klorofil. Contohnya Equisetum. Ini merupakan contoh dari paku ekor kuda. Ini adalah bagian yang bentuknya seperti batang sehingga disebut dengan ekor kuda. Yang terakhir, paku sejati atau Pteriopsida. Jenis ini jumlahnya paling banyak, kurang lebih 12.000 spesies. Mempunyai akar, batang, dan daun sejati.
Pada daun mudanya tumbuh menggulung. Contohnya adalah tumbuhan semanggi dan suplir. Selanjutnya, tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Mari kita bahas tumbuhan berbiji terbuka. Ada beberapa kelas, terdiri dari 4 kelas pada tumbuhan berbiji terbuka ini. Yang pertama adalah Coniferinae, contohnya tumbuhan damar dan pinus. Kemudian Cicadinae, contohnya pakis haji. Kemudian yang ketiga ada Ginkgoinae, contohnya Ginkgo biloba. Yang keempat, Gnetinae, contohnya adalah tanaman melinjo. Secara umum, tumbuhan biji terbuka ini mempunyai manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai bahan industri, kertas, dan korek api, contohnya damar dan pinus. Sebagai bahan makanan, misalnya melinjo. Kemudian sebagai tanaman hias, contohnya pakis haji. Kemudian juga bisa sebagai bahan obat-obatan, contohnya Pinus juniper. Spermatopita ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Alat perkembangbiakannya generatif, berupa biji yang dihasilkan dari organ bunga, sehingga spermatopita disebut juga tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Angiospermae atau berbiji tertutup dengan bakal biji terlindung oleh daun buah. Bentuk daun pipih, lebar, susunan urat daun beragam. Angiospermae memiliki bunga sebagai ciri khasnya, sehingga angiospermae disebut juga tumbuhan berbunga. Berdasarkan jumlah keping bijinya atau kotiledon, angiospermae dibagi menjadi 2 kelas, yaitu tumbuhan dikotil atau dikotiledon dan tumbuhan monokotil atau monokotiledon. Tumbuhan dikotil ini merupakan jenis tumbuhan biji berkeping 2, memiliki akar tunggang, tulang daun menyirip atau menjari, batang bercabang, dan memiliki kambium. Biasanya memiliki mahkota bunga yang berjumlah 2, 4, 5, atau kelipatannya. Sedangkan tumbuhan monokotil memiliki akar serabut. Tulang daunnya melengkung atau sejajar. Jumlah mahkota bunganya biasanya kelipatan 3. Pada tumbuhan dikotil, maksudnya pada tumbuhan monokotil, batangnya tidak bercabang dan tidak terdapat kambium. Berikut beberapa perbedaan dari monokotil dan dikotil. Dari bentuk daunnya, dikotil itu biasanya berupa atau bentuk daunnya menyirip dan menjari. Ini menyirip dan yang di bawahnya adalah bentuk daun menjari. Kemudian pada monokotil biasanya berbentuk melengkung serta sejajar. Biasanya yang sejajar bisa kita temukan pada tumbuhan padi dan jagung. Berikut merupakan tabel perbedaan dari monokotil dan dikotil. Untuk monokotil, keping bijinya terdiri atas 1 kotiledon, sedangkan dikotil memiliki keping biji 2 kotiledon. Tulang daun pada monokotil itu sejajar atau melengkung, sedangkan pada dikotil tulang daunnya menyirip atau menjari. Pada batang dikotil, berkas pengangkutnya tersusun dalam suatu lingkaran. Jadi berkas pengangkut yaitu xilem dan floemnya tersusun rapi di dalam satu lingkaran. Sedangkan berkas pengangkut pada monokotil itu terletaknya menyebar atau tersebar pada batangnya. Untuk bunganya, bagian perhiasan bunga atau lebih dikenal dengan mahkota bunga pada monokotil terdiri dari 3 atau kelipatan. Pada gambar ini mahkotanya ada 6. Sedangkan untuk dikotil, bagian perhiasan bunga atau mahkota bunganya terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya.
Dan pada gambar ini, mahkota bunganya ada 5 buah. Sedangkan untuk akar, pada monokotil sistem akarnya serabut, jadi bentuknya seperti banyak-banyak serabut. Sedangkan di kotil sistem akarnya tunggang, seperti ini, merupakan akar tunggang. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita mengenai 5 kingdom tadi, yaitu kingdom fungi dan kingdom plantae yang sudah kita bahas. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, dan share agar channel YouTube ini semakin berkembang dan lebih baik lagi. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.